Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laras Hasanah, tempat di mana kita belajar memahami hidup dengan hati yang lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah. Di sini, setiap kata bukan hanya rangkaian tulisan, tapi ruang untukmu bernafas, merenung, dan menyadari bahwa hidup tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri oleh Allah. Setiap ujian, setiap kehilangan, setiap air mata, semuanya punya maksud. Ada rahasia yang Allah titipkan di balik setiap perasaan berat yang kamu pikul. Narasi ini dibuat untuk kamu yang mungkin sedang merasa sendirian, merasa hidup terlalu keras, atau merasa bahwa semua orang pergi saat kamu paling membutuhkan mereka. Melalui perjalanan kata ini, channel Laras Hasanah ingin mengajakmu melihat sesuatu yang mungkin selama ini kamu lewatkan. Bahwa ketika kamu tidak lagi bergantung pada siapapun, ketika semua pintu tertutup, ketika semua yang kamu ingin genggam lepas satu persatu, disitulah Allah sedang membuka pintu yang lebih besar, lebih luas, dan lebih indah untuk hidupmu. Mari kita renungi bersama. Mari kita pahami perlahan, karena bisa jadi apa yang kamu kira sebagai kehilangan justru adalah cara Allah menuntunmu menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Selamat menyimak narasi panjang ini. Semoga setiap babnya menjadi cahaya, kekuatan, dan pengingat bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang pernah rasakan. Fase ketika kamu duduk sendirian, menatap langit-langit kamar, tanpa ada satupun yang kamu percaya. Fase ketika kamu bertanya dalam hati, kenapa semuanya terasa berat? Kenapa aku tidak punya siapapun untuk bersandar? Pada titik itu, kamu mungkin merasa hancur. Teman-teman yang dulu ada, kini menjauh. Keluarga yang kamu harapkan mengerti, justru sibuk dengan dunianya sendiri. Orang yang kamu perjuangkan, meninggalkan tanpa alasan yang jelas. Kamu mulai berpikir bahwa hidup ini terlalu sepi, terlalu sunyi, terlalu tidak adil. Namun, kamu tidak sadar bahwa itu adalah momen yang paling dipilih oleh Allah. Karena ada satu hal yang hanya bisa terjadi saat kamu benar-benar sendirian. Allah akhirnya bisa membuatmu melihat apa yang selama ini tidak kamu sadari. Saat manusia menjauh, itulah saat Allah mendekat. Saat dunia memalingkan wajahnya, itulah saat Allah memandangmu lebih dalam. Saat kamu ditinggalkan, itulah saat Allah menahan sesuatu yang lebih buruk dari hidupmu. Dan saat kamu kehilangan, itulah saat Allah ingin mengganti segalanya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kesendirianmu bukan hukuman, kesepianmu bukan kebetulan, kehilanganmu bukan akhir. Itu adalah permulaan dari sesuatu yang besar, sebuah rencana yang tidak mampu kamu bayangkan, sebuah takdir yang sudah ditulis jauh sebelum kamu merasa rapuh. Kadang Allah membiarkan kamu jatuh bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena Allah ingin kamu berhenti menggantungkan hidup pada manusia dan mulai bersandar penuh padanya. Karena manusia bisa datang dan pergi. Manusia bisa berubah kapan saja. Manusia bisa mengecewakan, bisa menghilang, bisa menyakitimu tanpa alasan.
Tapi Allah tidak pernah sekalipun berhenti menjagamu. Dan saat Allah melihat bahwa hatimu sudah cukup terluka, cukup lelah, cukup patah, Allah berkata dalam takdirmu, sekarang waktunya aku tunjukkan apa yang sebenarnya sedang aku siapkan untukmu. Bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang sama dengan apa yang hilang darimu, tapi sesuatu yang membuatmu berkata, andai aku tahu ini dari dulu, aku tidak akan menangis sepanjang itu. Namun, sebelum kamu melihat itu semua, Allah harus membuatmu melepaskan apa yang sebenarnya tidak baik untukmu. Meskipun kamu begitu menginginkannya, meskipun kamu pernah memohon untuk mempertahankannya, tidak semua yang kamu inginkan pantas kamu genggam. Tidak semua yang kamu cintai harus kamu miliki. Tidak semua yang kamu rencanakan harus kamu jalani. Terkadang yang paling kamu inginkan adalah yang paling berbahaya untuk hatimu. Dan Allah tahu itu sebelum kamu tahu, sebelum kamu sadar, sebelum kamu terluka lebih dalam. Karena itulah Allah mengambil semuanya pelan-pelan, bukan untuk menyakitimu, tapi agar kamu kembali kepadanya. Sampai kamu akhirnya berkata dalam hati, aku tidak lagi butuh siapapun selama aku punya Allah dalam hidupku. Bukan karena kamu tidak ingin dicintai, bukan karena kamu tidak ingin ditemani, bukan karena kamu tidak ingin dipeluk atau dimengerti, tapi karena sekarang kamu tahu, semua cinta selain cinta Allah itu sementara. Semua janji selain janji Allah itu rapuh. Semua rencana selain rencana Allah itu terbatas. Dan kamu akhirnya belajar untuk memilih tempat bergantung yang tidak pernah goyah, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah salah, yaitu Allah. Satu-satunya tempat kembali yang tidak akan menolakmu. Satu-satunya tempat pulang yang tidak pernah tertutup. Satu-satunya zat yang melihat air matamu, bahkan saat kamu sendiri tidak mampu menjelaskan apa yang kamu rasakan. Kesendirianmu adalah awal dari kedekatanmu dengan Allah, awal dari perubahan besar yang sedang disiapkan, awal dari takdir baru yang akan membuatmu tersenyum kembali. Dan ketika kamu mulai paham, kamu akan melihat bahwa apa yang Allah siapkan jauh lebih indah dari apapun yang pernah kamu kejar. Ada masa dalam hidupmu di mana kamu mulai merasa berbeda. Bukan karena kamu berubah menjadi buruk, bukan karena kamu terlalu sensitif, tapi karena Allah sedang menarik jiwamu keluar dari keramaian yang tak lagi cocok dengan pertumbuhanmu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi jauh sebelum perubahan itu terasa, Allah sudah lebih dulu menggerakkan hatimu. Perlahan, diam-diam, tanpa suara. Dan perubahan itu membuatmu mulai menjaga jarak dari banyak hal. Obrolan yang tak lagi menambah iman, hubungan yang tidak lagi menenangkan, pertemanan yang hanya menguras tenaga, lingkungan yang terus membawa kamu mundur, bukan maju. Kamu mulai merasa tidak cocok, merasa asing, seolah dunia yang dulu terasa begitu nyaman, kini tidak lagi selaras dengan jiwamu. Padahal tidak ada yang salah denganmu. Yang terjadi hanyalah ini: Allah sedang menyiapkan ruang baru untukmu, ruang yang lebih bersih, lebih tenang, lebih sesuai dengan versi dirimu yang sedang Allah bentuk. Karena untuk menerima sesuatu yang besar, kamu memang harus dilepaskan dari hal-hal yang kecil. Untuk naik level, kamu harus keluar dari zona lama. Untuk mendapatkan ketenangan, kamu harus meninggalkan kebisingan.
untuk menemukan dirimu. Kamu harus berani jauh dari mereka yang membuatmu kehilangan arah. Dan perubahan itu sering terasa sepi. Tapi ketahuilah, sepi yang datang dari Allah tidak pernah membahayakan. Ia justru menyehatkan. Ia menata ulang hatimu. Ia membersihkan ruang batinmu dari segala yang menghalangi cahayanya. Kadang kamu bertanya, kenapa aku makin jauh dari banyak orang? Kenapa aku seperti sendirian? Jawabannya sederhana, karena Allah ingin kamu mendengarnya dengan lebih jelas. Jika kamu terlalu ramai, kamu tidak bisa mendengar panggilan Allah. Jika kamu terlalu sibuk mencari perhatian manusia, kamu tidak bisa merasa dicukupkan olehnya. Maka Allah tarik satu persatu, bukan untuk membuatmu kosong, tapi supaya kamu benar-benar dipenuhi olehnya. Dan itulah saat dimana hidup terasa berat, karena perubahan yang Allah rancang selalu dimulai dengan rasa tidak nyaman. Tapi kelak kamu akan melihat ini adalah masa paling indah dalam perjalanan hidupmu, karena di sini kamu akhirnya mengerti bahwa tidak semua kehilangan itu menyedihkan. Banyak di antaranya adalah penyelamatan. Ada masa dalam hidupmu di mana sesuatu yang kamu perjuangkan justru runtuh di depan mata. Hubungan yang kamu jaga tiba-tiba patah. Rencana yang kamu susun matang-matang tiba-tiba gagal. Pintu yang kamu kira pasti terbuka justru tertutup rapat, dan kamu pun bertanya dalam hati, kenapa Allah izinkan ini terjadi? Kenapa harus kehilangan lagi? Tapi jauh sebelum kamu mengeluh, Allah sebenarnya sedang mengajakmu melihat sebuah rahasia besar, bahwa tidak semua yang kamu pegang itu benar-benar untukmu. Kadang kamu terlalu keras menggenggam sesuatu yang sesungguhnya tidak baik bagi hatimu. Kamu mencintai sesuatu yang Allah sudah tahu akan menghancurkanmu dalam jangka panjang. Kamu bertahan pada sesuatu yang tidak lagi memberi hidup pada jiwamu. Maka Allah lakukan satu hal yang seringkali kamu salah fahami. Allah hancurkan apa yang kamu pegang agar kamu tidak hancur karenanya. Dan proses itu memang sakit. Sakit karena egomu terbiasa merasa mampu. Sakit karena hatimu terbiasa memaksa. Sakit karena jiwamu terbiasa berharap pada sesuatu yang fana. Tapi Allah tidak pernah mengambil tanpa berniat mengganti. Tidak pernah menutup pintu tanpa menyiapkan gerbang yang lebih besar. Tidak pernah mematahkan sesuatu tanpa hendak menumbuhkan yang lebih kuat. Kamu mungkin merasa kehilangan, tapi sesungguhnya kamu sedang dipindahkan dari sesuatu yang kecil menuju sesuatu yang lebih besar, dari sesuatu yang rapuh menuju sesuatu yang kokoh, dari cinta manusia menuju ketenangan yang berasal darinya. Dan saat hidupmu mulai terasa kacau, itu bukan pertanda kehancuran. Itu justru pertanda bahwa Allah sedang menata ulang segala sesuatu dalam hidupmu. Kadang sebelum Allah memperindah takdirmu, Ia harus menyingkirkan hal-hal yang menghalangi keindahan itu. Kamu hanya diminta untuk satu hal, percaya bahwa apapun yang Allah ambil darimu, tidak pernah Ia ambil untuk membuatmu miskin, melainkan untuk memasukkan sesuatu yang lebih kaya ke dalam hidupmu. Di titik ini, kamu mungkin belum melihatnya, belum memahami arahnya, belum mengerti rencananya. Tapi suatu hari, kamu akan berdiri di tempat yang begitu tenang, dan kamu akan berkata, "Aku paham sekarang. Ternyata Allah tidak pernah menghancurkan aku. Yang Allah hancurkan
hanya hal-hal yang menghambat. Ada satu fase dalam hidupmu yang terasa paling sunyi. Tidak ada lagi teman yang sepenuhnya mengerti. Tidak ada lagi orang yang bisa kamu ajak bicara tanpa merasa dihakimi. Bahkan doa-doamu pun tampak seperti tidak lagi bersuara. Dan di fase itu, kamu mulai berpikir, kenapa semuanya seperti menjauh? Kenapa aku merasa sendiri meski dikelilingi banyak orang? Itulah momen ketika Allah sedang melakukan sesuatu yang sangat halus. Sesuatu yang hanya bisa kamu rasakan jika kamu benar-benar berhenti sebentar dan memperhatikan. Allah sedang menenangkan hidupmu agar kamu akhirnya mendengar suara dirimu sendiri. Karena selama ini suara hatimu kalah oleh bisingnya dunia, kalah oleh ambisi orang lain, kalah oleh takut kehilangan, kalah oleh penilaian manusia, kalah oleh suara-suara yang bukan berasal dari jiwamu. Di kesunyian itulah Allah mengajakmu kembali pulang ke dalam dirimu, bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, tanpa topeng, tanpa peran yang kamu paksakan, tanpa beban ingin terlihat kuat. Di titik sunyi itu, kamu baru sadar, kamu selama ini terlalu sibuk menjadi apa yang orang lain inginkan, hingga lupa menjadi apa yang Allah titipkan dalam dirimu. Maka Allah diamkan dunia agar kamu bisa mendengar isi hatimu kembali, agar kamu bisa merasakan arah yang Dia ingin kamu tempuh, agar kamu bisa memisahkan mana suara yang berasal dari tekanan dunia dan mana suara yang berasal dari fitrah jiwamu. Kesunyian itu seringkali disalahpahami sebagai kehilangan, padahal itu adalah bentuk perhatian paling lembut dari Allah ketika manusia menjauh darimu, bukan karena kamu tidak layak dicintai, tapi karena Allah ingin menjadi tempat pulangmu lebih dulu. Ketika obrolan menjadi sepi, bukan karena kamu tidak berharga, tapi karena Allah ingin kamu berbicara padanya sebelum berbicara pada siapapun. Ketika dunia mendadak sunyi, itu bukan hukuman, itu adalah panggilan. Panggilan untuk kembali mengenal dirimu, panggilan untuk kembali merapikan imanmu, panggilan untuk membiarkan hatimu bersandar, bukan berlari. Dan di kesunyian seperti ini, seringkali seseorang justru menemukan sesuatu yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Ketenangan yang bukan berasal dari kondisi luar, tetapi dari hubungan yang kembali erat dengan Allah. Disinilah kamu akan menemukan kembali jiwamu yang pernah hilang dalam hiruk-pikuk dunia. Disinilah kamu akan menyadari bahwa kesunyian bukan kekosongan, tetapi ruang untuk Allah menata ulang arah hidupmu. Sampai di titik ini, kamu mungkin mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirimu. Ada ketenangan yang dulu hilang, kini perlahan kembali. Ada pemahaman yang sebelumnya kabur, kini mulai jelas. Ada luka yang tadinya terasa tajam, kini mulai tumpul dan reda. Dan mungkin kamu baru menyadari satu hal penting. Kamu tidak pernah berjalan sendirian. Setiap air mata yang kamu sembunyikan, Allah melihatnya. Setiap ketakutan yang kamu tahan, Allah mengetahuinya. Setiap kesabaran yang kamu pilih, meski hatimu ingin menyerah, Allah mencatatnya tanpa satu pun yang terlewat. Jika hidupmu terasa berat, itu bukan karena kamu lemah, itu karena Allah sedang memperkokohmu. Karena Dia tahu akan ada sesuatu yang besar
yang harus kamu terima nanti, dan kamu butuh hati yang kuat untuk menyambutnya. Kalau kamu merasa sendirian, itu bukan karena Allah meninggalkanmu, tapi karena Dia ingin kamu kembali mendekat, kembali bersandar, kembali percaya. Segala perubahan yang kamu alami, baik kehilangan, kesunyian, kesedihan, atau kebingungan, bukanlah tanda bahwa hidupmu sedang turun. Justru itu tanda bahwa Allah sedang naikkan derajat jiwamu. Karena sebelum Allah mengangkat seseorang, Allah akan mengosongkan dulu hatinya dari hal-hal yang menghalanginya. Sebelum Allah memperluas langkahmu, Allah akan mempersempit jalanmu sebentar, agar ketika kamu bangkit nanti, kamu bangkit sebagai dirimu yang baru, lebih matang, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat kepadanya. Ingatlah, kamu adalah jiwa yang Allah jaga. Kamu adalah hamba yang Allah lihat setiap detiknya. Dan kamu sedang menuju sesuatu yang jauh lebih indah daripada apapun yang pernah kamu rencanakan sendiri. Teruslah melangkah, tersenyumlah sedikit, tarik napasmu dalam-dalam, karena perjalananmu baru saja dimulai. Dan percayalah, jika Allah yang menuntun, tidak ada arah yang salah.